Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 1 Juni 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kisah haru tentang Bartimeus membawa kita pada permenungan yang dalam tentang kebaikan Allah melalui mujizat yang dibuat oleh Yesus. Sebagai pengemis buta, apa yang bisa dikerjakan selain berharap bahwa suatu ketika akan bisa melihat? Kebutaan membatasi orang untuk berkegiatan dan bekerja layaknya orang yang bisa melihat. Sementara itu, Bartimeus rupanya kerap kali mendengar tentang Yesus, lebih-lebih karya-karya penyembuhannya untuk orang sakit dan menderita. Oleh karena itu, ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, berteriaklah ia sekuat tenaga, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semua pasti sudah bisa menerka apa yang dimaksud dengan "kasihanilah aku." Jelaslah ia ingin disembuhkan dari kebutaannya sehingga dapat melihat. Yesus pun tanggap dengan teriakan itu dan minta agar Bartimeus dipanggil. Lalu Yesus bertanya apa yang diinginkannya agar diperbuat oleh Yesus. Jawaban orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ternyata Yesus menjawab mulai dengan hal yang paling mendasar dalam hidup seseorang, yaitu iman. Yesus bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika iman orang buta itu telah tersentuh, maka muncul akibatnya. Ia bisa melihat dan selanjutnya mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah kiranya satu proses berlangsungnya karya keselamatan Allah dalam diri seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Dari mendengar tentang karya-karya Yesus sampai bertemu dengannya dan akhirnya beriman dan mengikutinya. Tentu saja, kebutaan tidak hanya berarti fisik, tetapi ada pelbagai macam kebutaan yang dapat diderita oleh setiap orang.
Ada kebutaan dalam arti sosial, yakni tidak melihat orang lain, termasuk yang paling dekat, seperti anggota keluarga, tetangga, rekan kerja sekantor, dan lain-lain, yang menderita perlu bantuan. Orang buta terhadap sesamanya bersikap acuh tak acuh dan tidak memperhatikan mereka. Hidupnya seperti terisolir dan dikuasai oleh egoisme, baik egoisme pribadi maupun ego sektoral, hanya demi kelompoknya. Bisa juga ada yang buta terhadap situasi sosial ekonomi sesamanya. Ada banyak orang miskin dan berkekurangan, tetapi meski memiliki kelebihan materi, ia tidak mau berbagi, dan masih banyak hal lainnya. Kiranya banyak dari kita adalah Bartimeus dalam pelbagai segi, sehingga kita juga perlu disembuhkan. Dan Yesus menjadikan kita sembuh dan bisa melihat terbebas dari kebutaan kita masing-masing. Mungkin dalam hidup kita telah terus-menerus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, namun seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dari kisah Bartimeus, kita mendapat peneguhan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa dan berharap. Bahkan, sekalipun orang-orang di sekeliling kita melemahkan harapan kita, Tuhan akan menjawab doa-doa kita pada waktu yang tepat baginya. Seperti Bartimeus, Tuhan kiranya tetap meminta iman yang kuat dari pihak kita, supaya karya keselamatan dapat dikerjakannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.